Definisi evaluasi produk. Kata evaluasi berasal dari kata evaluation dalam bahasa Inggris yang artinya penilaian ataupun penaksiran. Beberapa pengertian evaluasi secara umum dikemukakan oleh banyak ahli terkemuka. Dalam Ensiklopedi Pendidikan, karya Sugarda Purbakawaja tahun 1976, beliau membagi evaluasi menjadi 3 pengertian. Yang pertama, suatu proses menetapkan nilai atau jumlah dari suatu tafsiran yang sama. Yang kedua, suatu proses untuk menetapkan kepentingan relatif dari fenomena-fenomena dari jenis yang sama atas dasar suatu standar tertentu. Dan yang terakhir, perkiraan kenyataan atas dasar ukuran nilai tertentu. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui pencapaian tujuan suatu hal atau program dengan langkah mengetahui keterlaksanaan kegiatan program. Nah, evaluasi juga sering dilakukan untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan. Proses evaluasi suatu kegiatan dapat menunjukkan informasi tentang sejauh mana kegiatan itu telah dilaksanakan atau hal-hal yang telah dicapai. Jadi, menurut Brent Kerhoff, menambahkan dalam pelaksanaan evaluasi setidaknya terdapat 7 elemen yang harus dilakukan. Yang pertama ada fokus pada apa yang akan kita evaluasi. Yang kedua, memiliki rancangan evaluasi. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Yang keempat, menganalisis dan menginterpretasikan evaluasi. Yang kelima, membuat laporan. Yang keenam, pengaturan atau pengelolaan evaluasi. Yang ketujuh, evaluasi untuk evaluasi. Model evaluasi yang dikembangkan oleh Steck menekankan 2 jenis evaluasi. Yang pertama ada deskripsi dan yang kedua pertimbangan, serta membedakan 3 fase evaluasi program. Yang pertama, persiapan atau pendahuluan. Yang kedua, proses atau transaksi. Dan yang ketiga, keluaran atau hasil. Langkah-langkah atau tahap-tahap yang dilalui dalam mengevaluasi adalah yaitu yang pertama, tahap penyusunan desain. Dalam tahap penyusunan desain ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan, yaitu merumuskan tujuan program, lalu menyiapkan murid, staf, dan kelengkapan lainnya, dan merumuskan standar dalam bentuk rumusan yang menunjuk pada sesuatu yang dapat diukur. Yang kedua, tahap penetapan kelengkapan program, yaitu melihat apakah kelengkapan yang tersedia sudah sesuai dengan yang diperlukan atau belum. Dalam tahap ini dilakukan kegiatan A. Meninjau kembali penetapan standar. B. Meninjau program yang sedang berjalan. C. Meneliti kesenjangan antara yang direncanakan dengan yang sudah dicapai. Ketiga, ada tahap proses. Dalam tahap ketiga dari evaluasi kesenjangan ini adalah mengadakan evaluasi. Tujuan-tujuan manakah yang sudah dicapai? Tahap ini juga disebut tahap pengumpulkan data dari pelaksanaan program. Yang keempat, ada tahap pengukuran tujuan, yakni tahap mengadakan analisa data dan menetapkan tingkat output yang diperoleh. Pertanyaan yang diajukan dalam tahap ini adalah apakah program sudah mencapai tujuan terminalnya. Yang kelima, ada tahap perbandingan, yaitu tahap membandingkan hasil yang telah dicapai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dalam tahap ini, evaluator menuliskan semua penemuan kesenjangan untuk disajikan kepada para pengambil keputusan agar mereka dapat memutuskan kelanjutan dari program tersebut. Kemungkinannya yaitu ada 4. Yang pertama, menghentikan program. Yang kedua, mengganti atau merevisi. Yang ketiga, meneruskan. Dan yang terakhir, memodifikasi tujuannya. Di samping itu, ada standar yang merupakan kriteria yang telah dikembangkan atau diterapkan dengan hasil yang efektif. Juga ada penampilan, yaitu sumber, produser, manajemen, dan hasil nyata yang dilaksanakan. Nah,
Kunci dari evaluasi diskrepensi adalah dalam hal membandingkan keterampilan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Contoh, evaluasi produk. Penilaian dilakukan oleh penilai dalam mengukur keberhasilan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran tujuan tersebut dikembangkan serta diadministrasikan. Data yang dihasilkan sangat berguna bagi administrator dan penanggung jawab produk dalam menentukan apakah produk akan diteruskan, dimodifikasi, atau bahkan diberhentikan. Hasil yang dinilai dapat berupa skor tes, data observasi, atau diagram data.